Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera, semoga Anda dan keluarga dimanapun Anda berada baik-baik saja. Dengan saya, Bung Ropan. Dan tiba saatnya kita akan menyambut laga yang ditunggu-tunggu, dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Apalagi bagi netizen, bagi penggemar yang fanatik dengan tim asuhan Sintayong. Hari ini Garuda akan bertarung dengan Palestina. Ya, ini berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan apakah Indonesia bisa mengalahkan Palestina? Itu kan menjadi pertanyaan, tapi tetap saya harus optimis dengan Mark Klok dan kawan-kawan untuk mendapatkan hasil yang positif di Gelora Bung Tomo di saat kita akan menghadapi tim Palestina. Semoga apa yang terjadi sebelumnya ketika tim Indonesia ditangani Wimbush Bergen dan kita bisa menang di Stadion Manahan Solo dengan 4-1 itu menjelang Piala Dunia berlangsung di Brasil 2014. Ini akan terulang lagi. Dan kesempatan bagi tim Indonesia untuk membuktikan walaupun dalam persiapan memang agak kurang begitu oke karena banyak pemain yang datang itu tidak langsung lengkap, tapi baru lengkap pada tanggal 12 kemarin. Semua bahkan itu dengan Sain Patinama masuk pada tanggal 13 sehingga 26 itu pemain yang ada dalam list STY itu berkumpul. Diawali hanya 8 pemain, kemudian naik 15 pemain, 17, terus sampai terkumpul. Nah, ini yang juga disayangkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, manajer Pak Sumarji, apalagi pelatih STY. Namun semua harus disyukuri, akhirnya jumlah pemain sesuai dengan yang dibutuhkan oleh STY sudah ada di Surabaya. Ikut dalam latihan dengan pemain terakhir Sain Patinama yang datang. Dan Sain Patinama sudah mengatakan bahwa dia siap jika STY memainkan sejak awal. Walaupun memang terasa penerbangan cukup jauh, 19-20 jam dari Norway menuju ke Surabaya, ada transit di Singapura, tapi sebagai pemain yang profesional, dia tetap menunggu keputusan dari Sintayong mau taruh sebagai pemain di starting 11 untuk bertarung melawan Palestina, dan ini akan menjadi debut pertama bagi Sain Patinama untuk tim nasional atau bermain di babak kedua. Tidak masalah bagi Sain, semua adalah hak dari seorang pelatih STY. Sebagai pemain, dia siap untuk melaksanakan tugasnya bersama dengan tim Merah Putih, tim Garuda. Jadi di hadapan mungkin puluhan ribu penonton yang akan memadati Stadion Gelora Bung Tomo nanti malam. Nah, siapakah pemain-pemain yang akan ditampilkan oleh STY? Tentunya ini juga masih menjadi rahasia, tapi kita masih bisa memprediksi, melihat komposisi yang ada. Ya, sesuai tentunya untuk menghadapi tim yang kuat secara peringkat Palestina. Kita tahu 93, kita 149 di ranking FIFA. Tapi di lapangan itu harus dihilangkan itu semua. Kita fokus, kita harus bermain dengan baik. Dan dukungan masyarakat Indonesia terutama mereka yang ada di Surabaya yang sudah memborong habis tiket untuk ludes ini akan memberikan support habis-habisan terhadap perjuangan tim Indonesia. Ini penting, walaupun ini hanya FIFA Match Day, hanya di friendly match, tapi kemenangan ini akan memberikan motivasi ya bagi kita untuk menatap laga kedua di FIFA Match Day nanti pada tanggal 19 di saat akan menghadapi juara dunia peringkat 1 FIFA, tim Tango Argentina. Mau Messi datang, Messi tidak datang, apapun itu, ini tim Argentina yang menjadi juara di Qatar pada akhir tahun kemarin, dan kita harus bermain dengan sekuat tenaga, penuh semangat. Ya, kalau menang itu biasa dalam permainan sepak bola, tapi kalau kita bisa menampilkan permainan terbaik, pasti penonton akan puas melihat hasil. Kalaupun kita kalah, tapi kita tampil dengan sesuai dengan harapan, dengan ekspektasi banyak orang, termasuk pelatih STY, ini akan mendatangkan pujian tentunya bagi tim nasional kita. Tapi sebelum ke Argentina kita jangan dulu ke sana, masih 4-5 hari ke depan. Namun yang kita tatap sekarang adalah bagaimana menyelesaikan pertandingan melawan Palestina.
Itu yang paling penting. Dan kalau mengutak-atik ya, apa pemain atau yang akan diinginkan oleh STY di dalam 11 pemain pertama, saya rasa kalau di bawah Mister itu masih Syahrul yang akan bermain. Ini menurut saya, walaupun ada Reza di sana dan Hernando Ari, tapi Syahrul Tisna yang akan berada di bawah Mister. Kemudian kalau STY memilih bermain dengan 3 back seperti biasa yang terakhir kita lihat melawan Burundi, di mana kita menang sekali dan draw sekali di Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi. Nah ini juga pasti akan 3 di belakang. Saya memperkirakan ya, jika Jordi Amat dalam kondisi yang fit, dalam kondisi yang bugar, dan dia bisa dimainkan, ini luar biasa ya, karena Jordi kemarin juga sebelum datang ke Surabaya dia masih bermain bersama dengan Johor Darul Taksim di Liga Malaysia, dan dia akan bermain bersama dengan Elkan Bagot ditemani oleh Rizky Ridho. Ini kan 3 pemain terakhir yang tampil melawan Burundi dan oke sekali dengan 3 back ini. Ya, kemudian di 2 sisi flank itu Asnawi Mangku Alam saya pikir akan ada di kanan. Dan jika Sain Patinama dipilih untuk bermain sebagai pemain kedua atau super sub ya, dan datang di babak kedua, Pratama Arhan akan diberi kesempatan untuk bermain di posisi kiri dengan 2 gelandang yang ada di sana, Mark Locke yang akan ditaruh bersama dengan Marcelino Ferdinand ya, yang dimainkan menurut saya dengan 2 pemain ini. Kemudian 3 di depan, Stefano Lillipali, ada Dimas Derajat bisa dimainkan. Memang ada 2 pemain kita, striker kita, apakah Dimas atau dengan Dendi ya, terserah tentunya bagi STY, dia melihat kesiapan sesuai dengan kebutuhan tim. Ya bisa juga Dendi, tapi menurut saya Dimas ya akan main pertama. Dan juga di kanan itu bisa Yakob Sayuri yang akan ada di sana. Walaupun kita tahu bersama masih ada Witan, tetapi mungkin Witan akan ada di babak kedua. Itu starting 11-nya ada. Nah sekarang kalau Marcelino Ferdinand itu main di babak kedua, siapa gelandang yang akan mendampingi Mark Locke? Ya menurut saya memilih adalah Rahmat Irianto. Ini 2 pemain dari Persib Bandung yang dipanggil dari 4 pemain yang kita tahu bersama ada. 2 lagi adalah Edo dan ada Kikam Buaya. Tapi 2 ini bisa dimainkan karena ini punya chemistry yang kuat menurut saya di antara Mark Locke dan juga dengan Rahmat Irianto. Nah ini saya pikir semua kembali ke STY, tapi starting 11 itulah starting 11 yang terbaik. Nah di babak kedua bisa saja Sainnya akan main ya, untuk mengawali debut dia bersama dengan tim nasional, dan ini yang dirindukan, diinginkan oleh seorang Sain Patinama. Ya kesempatan itu yang nantinya ada buat dia, dan saya rasa STY akan memainkan Sain Patinama. Mau main 30 menit, mau main 45 menit, atau lebih panjang durasinya, semua STY yang lebih memahami akan timnya sesuai dengan dia lihat kondisi terakhir para pemain untuk menghadapi Palestina. Dia punya strategi khusus tentunya. Racikan apa yang dia akan tampilkan, dia sudah punya. Tinggal dia akan berikan kepada pemain sebelum pertandingan berlangsung. Dan motivasi dari STY juga manajer Pak Marji ini dibutuhkan di saat kita harus menghadapi Palestina. Dan semoga kita bisa meraih kemenangan dalam FIFA Matchday pertama ini, karena anak-anak sudah siap untuk berjuang, memberikan yang terbaik bagi Indonesia sebelum menatap laga melawan Argentina dari Surabaya kemudian menuju ke Jakarta. Selamat bertanding ya buat pasukan Merah Putih, tim Garuda kita, tim kesayangan kita, dan tentunya selamat berjuang untuk Jordi Amat dan kawan-kawan. Ya, semoga Anda semua bisa mendapatkan hasil yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia, apalagi kalau bukan kemenangan. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.